Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis manajemen risiko pada UMKM Seblak Paras Mananate. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Ridwan Nagyana dengan NIM akhir 166 dan ada rekan saya Via Rahmadita dengan NIM akhir 161, Siva Alia Rohman dengan NIM akhir 164, Rahma Septi Valesia dengan NIM akhir 167, Cynthia Putri Nabila dengan NIM akhir 175. Tinjauan teori. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Berikutnya ada tahapan manajemen risiko. Pertama, identifikasi risiko. Tahap ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai potensi risiko yang dapat mempengaruhi organisasi. Kedua, pengukuran risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur dampak dan kemungkinan terjadi pada setiap risiko. Ketiga, pemetaan risiko. Pemetaan risiko merupakan proses penetapan prioritas dalam penanganan risiko dari keseluruhan risiko yang berhasil diidentifikasi. Keempat, pengelolaan risiko yang merupakan merencanakan strategi untuk mengelola risiko yang telah diidentifikasi. 5. Monitoring risiko. Tahap terakhir adalah pemantauan berkelanjutan terhadap risiko yang telah dikelola serta efektivitas dari strategi yang diterapkan. Profil UMKM. Nama UMKM ini adalah Seblak Paras Mananate yang didirikan oleh Yuni Fitriani pada tahun 2021. Lokasinya ada di Kota Cimahi, tepatnya di Jalan Cep Kartawirya, Citerep, Kecamatan Cimahi Utara. Usaha ini bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada olahan makanan seblak, yang merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sangat digemari. Dengan target penjualan mencapai 1 juta rupiah per hari, Seblak Paras Mananate ini menunjukkan potensi besar dalam pasar kuliner. Selanjutnya ada identifikasi risiko berdasarkan fungsi perusahaan. Yang pertama, sumber daya manusia. Kode S1 dengan risiko kecelakaan kerja, kode S2 dengan risiko pergantian karyawan, kode S3 dengan risiko keterlambatan karyawan. Selanjutnya, fungsi perusahaan keuangan. Kode K1 dengan risiko kenaikan harga bahan baku yang mempengaruhi margin. Kode K2 dengan risiko kesalahan pencatatan keuangan. Kode K3 dengan risiko kondisi cuaca yang mempengaruhi margin. Selanjutnya, fungsi perusahaan operasional. Kode O1 dengan risiko kesalahan pesanan. Kode O2 dengan risiko ketergantungan pemasok. Kode O3 dengan risiko kerusakan fasilitas. Kode O4 dengan risiko bencana alam. Selanjutnya, fungsi perusahaan pemasaran. Kode P1 dengan risiko pesaing usaha. Kode P2 dengan risiko promosi tidak efektif. Untuk selanjutnya ada pengukuran risiko. Dimensi yang diukur ialah besarnya frekuensi kerugian, tingkat kegawatan dalam kurung, severity. Skor pertama, probabilitas kurang dari 2 kali per bulan, keterangan sangat jarang. Skor kedua, 3-4 kali per bulan, keterangan jarang. Skor ketiga, 5-6 kali per bulan, keterangan kadang-kadang. Skor keempat, 7-8 kali per bulan, keterangan sering. Skor kelima, lebih dari 8 kali per bulan, keterangan sangat sering. Selanjutnya, ada skor pertama, dampak kurang dari 500.000, keterangan sangat kecil. Skor kedua, 500.000 sampai 1 juta, keterangan kecil. Skor ketiga, 1 juta sampai 1.500.000, keterangan menengah. Skor keempat, 1.500.000 sampai 2 juta, keterangan besar. Skor kelima, lebih dari 2 juta, keterangan sangat besar. Kemudian ada pengukuran risiko, yaitu ada fungsi perusahaan sumber daya manusia dengan kode S, dengan risikonya yaitu S1 kecelakaan kerja dengan probability 5 dan 0, kemudian S2 pergantian karyawan dengan probability 3 dan 0,5, lalu S3 keterlambatan karyawan dengan probability 0,5 dan 0. Kemudian ada fungsi perusahaan keuangan dengan kode K,
yaitu risiko K1 kenaikan harga bahan baku yang mengurangi margin dengan probability 4 dan 3, kemudian K2 kesalahan pencatatan keuangan dengan probability 4 dan 1, kemudian K3 kondisi cuaca yang mempengaruhi margin dengan probability 4 dan 4. Kemudian ada fungsi perusahaan operasional dengan kode O, risiko O1 yaitu kesalahan pesanan dengan probability 4 dan 0, kemudian O2 dengan ketergantungan pemasok yaitu probability 3 dan 3, O3 kerusakan fasilitas dengan probability 4 dan 0,5, O4 bencana alam dengan probability 1 dan 3. Kemudian ada fungsi perusahaan pemasaran yaitu dengan kode P, risikonya yaitu P1 yaitu pesaing usaha dengan probability 5 dan 5, kemudian P2 yaitu promosi tidak efektif dengan probability 1 dan 0. Selanjutnya ada pengendalian risiko dengan kode S1 kecelakaan kerja dengan pengendalian reduction menyediakan perlengkapan yang menunjang keselamatan kerja. Yang kedua ada S2 pergantian karyawan dengan pengendalian retention melatih karyawan baru dalam prosedur penyajian makanan. Yang ketiga S3 keterlambatan karyawan dengan pengendalian avoidance menerapkan sistem kerja yang fleksibel dan memberikan teguran kepada karyawan apabila melebihi batas absen. Selanjutnya ada K1 kenaikan harga bahan baku yang mengurangi keuntungan dengan pengendalian reduction mencari pemasok yang mampu memberikan harga lebih murah ketimbang supplier biasanya. Selanjutnya ada K2 kesalahan pencatatan keuangan dengan pengendalian reduction melakukan pelatihan kepada karyawan dalam pencatatan keuangan. Yang ketiga ada K3 kondisi cuaca yang mempengaruhi pendapatan dengan pengendalian reduction menyediakan pesanan online. Selanjutnya ada O1 kesalahan pesanan dengan pengendalian reduction lebih teliti dalam penyajian makanan. Selanjutnya ada O2 ketergantungan pemasok dengan pengendalian reduction mencari beberapa pemasok alternatif. Yang ketiga ada O3 kerusakan fasilitas dengan pengendalian reduction membuat himbauan di setiap meja. Yang terakhir ada O4 bencana alam dengan pengendalian reduction dengan pengendalian retention menyediakan dana darurat sebagai persiapan. Selanjutnya ada P1 persaingan usaha dengan pengendalian reduction menambahkan menu baru dan menyediakan paket bundling lebih hemat. Yang terakhir ada P2 dengan promosi tidak efektif dengan pengendalian reduction mengoptimalkan penggunaan saluran pemasaran. Selanjutnya ada strategi pada UMKM dengan kode S1 dengan risiko kecelakaan kerja dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja seperti menggunakan celemek, sarung tangan kain agar tidak terkena wajan panas dan minyak panas. Yang kedua ada S2 pergantian karyawan dengan strategi dengan memberikan pelatihan karyawan baru dalam prosedur penyajian makanan mulai dari takaran bumbu rempah, air, dan bumbu perlengkapan. Selanjutnya ada S3 dengan keterlambatan karyawan dengan membuat pelatihan kedisiplinan kerja dan memberikan teguran apabila telah lebih melebihi batas absen. Selanjutnya ada K1 kenaikan harga bahan baku yang mengurangi keuntungan dengan strategi mencari pemasok lain yang bisa memberikan harga bahan baku lebih murah dibanding pemasok biasanya sehingga dapat menekankan biaya produksi. Selanjutnya ada K2 kesalahan pencatatan keuangan dengan melakukan pelatihan karyawan dalam pencatatan keuangan, lakukan pengecekan ulang dan penghitungan ulang untuk mengurangi kesalahan. Selanjutnya ada K3 kondisi cuaca yang mempengaruhi pendapatan dengan membuka pemesanan secara online melalui GoFood, Shopee Food, dan lain-lain sehingga pelanggan dapat membeli di kala kondisi cuaca sedang hujan. Selanjutnya ada O1 kesalahan pesanan dengan melatih ketelitian karyawan dalam menyajikan atau menghantarkan makanan ke meja makan pelanggan. Selanjutnya ada O2 ketergantungan pemasok dengan mencari pemasok alternatif untuk mendapatkan bahan baku yang lengkap sehingga tidak kekurangan varian topping seblak maupun minuman. Selanjutnya ada O3 kerusakan fasilitas dengan memberikan himbauan di setiap meja dan menyediakan asbak bagi yang merokok agar taplak meja tidak dirusak oleh pelanggan. Selanjutnya ada O4 bencana alam dengan menyediakan dana darurat untuk persiapan di saat bencana melanda. Selanjutnya ada P1 persaingan usaha dengan strategi mengadakan menu baru dan membuat paket bundling hemat atau diskon untuk menarik pelanggan.
Yang terakhir ada P2, promosi tidak efektif, dengan membuat akun bisnis pada medsos seperti membuat akun bisnis pada Instagram, TikTok, dan lain-lain untuk memperkenalkan produknya. Berikut adalah tipe monitoring yang dilakukan pada UMKM sebelah Prasmanan ATE. Yang pertama ada voluntary monitoring. Voluntary monitoring merupakan strategi pemantauan yang bersifat sukarela dan tidak diwajibkan oleh hukum. Seblak Prasmanan ATE melakukan pemantauan risiko untuk belajar dari pengalaman masa lalu. Hal ini mencerminkan kesadaran bagi UMKM akan pentingnya evaluasi risiko yang telah terjadi sebelumnya. Yang kedua, continual monitoring. Continual monitoring ini bersifat terus-menerus dan selalu berlangsung. Seblak Prasmanan ATE secara aktif memantau berbagai kegiatan operasional dan mengidentifikasi potensi risiko apa saja yang mungkin terjadi. Berikut adalah monitoring yang dilakukan. Yang pertama, melakukan pemantauan rutin terhadap harga bahan baku utama seperti bawang, cabai, dan bumbu lainnya. Ini membantu dalam mengantisipasi lonjakan harga dan merencanakan pembelian dalam jumlah besar saat harga stabil. Yang kedua, melakukan pencatatan transaksi harian untuk memantau arus kas dan mengidentifikasi potensi masalah keuangan secara cepat. Yang ketiga, menyediakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar lebih efisien dalam pekerjaan mereka, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam produksi. Yang keempat, melakukan analisis pasar secara berkala untuk memahami strategi pesaing termasuk harga, produk baru, dan promosi. Hal ini membantu UMKM untuk tetap kompetitif di pasar. Kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan hasil wawancara dan analisis kelompok kami, UMKM Seblak Prasmanan ATE menghadapi 12 risiko yang dapat dikategorikan berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Dari berbagai risiko tersebut, risiko P1, K3, K1, dan O2 diidentifikasikan sebagai risiko utama yang dapat mengancam pencapaian dan tujuan usaha. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memberikan perhatian lebih dalam pengendalian risiko-risiko ini. Sementara itu, risiko lain dianggap tidak berbahaya, namun tetap penting untuk tidak diabaikan oleh pemilik usaha agar dapat menjaga kelangsungan usaha dan mencegah potensi masalah di masa depan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.